expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Kata psikologi banyak diartikan dan dikemukakan oleh beberapa ahli dalam psikolog perkembangan. Secara umum, psikologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku, pemikiran setiap manusia, perkembangan kepribadian seseorang, serta kemampuan manusia sepanjang proses perkembangan dari masa ke masa. Dalam mempelajari ilmu psikologi, kita dapat mengetahui beberapa tujuan daripada ilmu psikologi tersebut. Di antaranya, yang pertama, mempelajari karakteristik perkembangan peserta didik secara umum. Yang kedua, mempelajari perbedaan yang bersifat pribadi pada perkembangan yang sesuai dengan tahapan tertentu. Yang ketiga, mempelajari penyimpangan atau gejala yang terjadi atau yang dialami oleh seorang siswa tersebut. Yang keempat, mempelajari tingkah laku anak yang memberikan reaksi yang berbeda. Setiap orang mempunyai sisi psikologis di mana sisi ini berdampak pada hal-hal tindakannya atau bisa disebut gejala jiwa. Dalam pendidikan pun, gejala jiwa manusia yang mendasar banyak muncul. Gejala jiwa tersebut akan memengaruhi berbagai perilaku manusia, baik perilaku pendidikan maupun perilaku peserta didik atau siswa. Gejala jiwa yang ada pada diri manusia sangat mempengaruhi perilakunya, tidak terlepas dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan maupun peserta didik. Dalam proses belajar tersebut akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dari siswa. Maksud dari gejala psikologis itu sendiri adalah gejala yang timbul akibat adanya aktivitas tingkah laku manusia terhadap lingkungan, baik individu atau kelompok. Dalam proses belajar, gejala psikologis timbul dari adanya aktivitas pembelajaran yang dilakukannya. Gejala psikologi yaitu proses perubahan perilaku manusia dalam kehidupannya. Bentuk-bentuk gejala psikologi siswa dalam belajar. Dalam psikologi terdapat berbagai gejala-gejala yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu yang pertama penginderaan, yang kedua memori, yang ketiga ingatan dan lupa, yang keempat berpikir, yang kelima inteligensi, yang keenam emosi, yang ketujuh motivasi, yang kedelapan persepsi, yang kesembilan bau dan perabaan. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Every time she closed her eyes. Penginderaan, sensasi, dan persepsi. Kedua, memori, ingatan, dan lupa.
penginderaan, sensasi, dan persepsi. Penginderaan adalah suatu kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus seorang anak satu sama lain. Tidak semua stimulus dapat diindra, begitu pelajaran yang disampaikan guru tidak semua bisa ditangkap oleh siswa. Persepsi pun akan berlainan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan belajar. Menurut Moon adalah penangkapan terhadap rangsangan dari luar dan dapat dianalisis sampai elemen-elemen yang terkecil. Dan penginderaan meliputi penglihatan. Alat penglihatan utama adalah mata. Rangsangan berupa gelombang cahaya masuk ke dalam bola mata melalui bagian-bagian mata. Yang kedua, pendengaran. Alat utama dalam pendengaran adalah telinga. Rangsangan berupa gelombang suara masuk ke dalam telinga melalui bagian-bagian alat pendengaran. Gelombang suara merambat melalui 3 media, yaitu udara, benda padat, tulang, cairan endotop. Oleh karena tidak dapat mendengar, maka kemungkinan kerusakan ada pada pusat pendengaran yang menyebabkan gangguan fungsi intelek, atau pada salah satu alat tempat penerus rangsang yang tidak ada hubungannya dengan fungsi intelek. Pengecap. Alat pengecap utama ialah lidah. Rangsangan berupa larutan cairan melalui lidah dan rongga mulut. Prosesnya, larutan diterima lidah. Larutan terima lidah masuk ke rongga mulut. Ada 4 jenis penerima rangsangan, yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan rasa asam. 4. Pembau. Alat pembau utama adalah hidung. Rangsangan berupa hawa udara, bau meliputi udara menuju ke reseptor yang ada di rongga hidung. Prosesnya, bau diterima oleh rongga hidung, diteruskan oleh erpus ke saraf pembau menuju pusat sensabilitas di kulit otak. 5. Perabaan. Alat perabaan utama ialah kulit. Rangsang yang diterima tubuh manusia dapat berupa rangsangan. Perabaan adalah rangsang mekanis ringan pada bagian permukaan tubuh, khususnya yang tidak berambut seperti telapak kaki, telapak Inteligensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Potensi inteligensi atau kecerdasan. Ada beberapa macam yang dapat diidentifikasikan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama, inteligensi verbal linguistik, yang merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis. Yang kedua, inteligensi logikal matematik, merupakan kecerdasan dalam hal berpikir ilmiah berhubungan dengan angka-angka dan simbol serta kemampuan menghubungkan potongan informasi yang terpisah. Yang ketiga, inteligensi visual spasial, merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan seni visual seperti melukis, menggambar, dan memahat. Selain itu juga kemampuan navigasi, peta, arsitek, dan kemampuan membayangkan
objek-objek dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, inteligensi kinestetik tubuh, yang merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan atau disebut juga dengan bahasa tubuh. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan berbagai keterampilan seperti menari, olahraga, serta keterampilan mengendarai kendaraan. Yang kelima, inteligensi ritme musikal, yang merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan mengenali pola irama, nada, dan peta terhadap bunyi-bunyian. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, every time she closed her eyes. Secara verbal maupun non-verbal, seseorang dengan tingkat kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya mampu membaca suasana. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Kecerdasan ini dapat terjadi pada usia Selanjutnya, berpikir dan intelijensi. Berpikir kreatif. Melalui berpikir kreatif, siswa dapat menghasilkan sesuatu ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan, terutama yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan melalui pembiasaan dalam proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada 5 tahapan dalam proses berpikir kreatif, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap konsentrasi, yang ketiga tahap pengetahuan, yang keempat tahap pemecahan, dan yang kelima tahap verifikasi. Jadi guru dalam mengimplementasi proses pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, diperlukan langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian, yaitu yang pertama menentukan standar, yang kedua menentukan konstruk, yang ketiga menentukan tugas autentik yang akan dilakukan siswa, yang keempat mengembangkan kriteria penilaian, dan yang kelima membuat rubrik penilaian. Nah, instrumen penilaian berpikir kreatif
dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dalam melakukan penilaian berpikir kreatif, sehingga penilaian bersifat objektif, tidak subjektif. Menurut Graham Wallace, proses berpikir kreatif meliputi 5 tahap, yaitu persiapan, yang kedua inkubasi, yaitu tahap berpikir kreatif dan pengawasan masalah, di mana kejadian mental yang tadinya digerakkan oleh persiapan pencerahan mandiri sehingga tercapai pemahaman yang mengarah pada pengatasan masalah. Yang ketiga, iluminasi, yaitu tahap di mana timbulnya inspirasi dan ide-ide yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi dan gagasan baru. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, revisi. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa berpikir pada dasarnya adalah proses psikologis dengan pembentukan pengertian, penjalinan pengertian-pengertian, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, inteligensi. Setelah kita membahas tentang berpikir, maka kaitan dengan masalah berpikir adalah inteligensi secara umum. Nah, inteligensi adalah kesanggupan untuk berpikir. Menurut William Stern mengatakan bahwa inteligensi adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Nah, menurut Peirce bahwa inteligensi adalah sifat kecerdasan jiwa, dan menurut Terman mengatakan inteligensi adalah kesanggupan untuk belajar secara abstrak. Menurut Binet mengatakan bahwa inteligensi meliputi pengertian, penemuan sesuatu yang baru, ketetapan hati, dan pengertian diri sendiri. Selanjutnya, menurut Steinfeld mengatakan inteligensi ada 3 aspek. Yang pertama, pengenalan sesuatu yang penting. Yang kedua, penyusunan diri dengan situasi baru. Dan yang ketiga, ingatan. Nah, menurut Whit Harrington mengatakan inteligensi adalah suatu konsep, suatu pengertian. Menurut David Ketzler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Selanjutnya adalah emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford English Dictionary, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau penggolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Atau dapat kita pahami bahwa emosi itu merupakan suatu gejolak antara rasa yang terjadi dalam hati atau perasaan yang terjadi karena ada sesuatu rangsangan yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat. Nah,
Ada pula yang mengatakan bahwa emosi adalah suatu perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya, motivasi. Nah, motivasi sendiri adalah keadaan dalam diri peserta didik yang mendorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motivasi boleh jadi timbul dari rangsangan luar seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik. Motivasi semacam ini sering disebut motivasi ekstrinsik, tetapi tidak jarang pula motivasi tumbuh dalam diri peserta didik yang disebut motivasi intrinsik. Nah, misalnya seorang peserta didik gemar membaca karena dia memang ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu. Nah, menurut Baron, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Kekuatan yang memberikan energi dan mengharapkan perilaku untuk mencapai tujuan. Keadaan internal yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Nah, berikut adalah pengertian motivasi dari berbagai perspektif dalam psikologi. Nah, dalam konteks belajar, motivasi intrinsik tentu selalu lebih baik dan biasanya berjangka panjang. Tetapi, dalam keadaan motivasi intrinsik tidak cukup potensial pada peserta didik, pendidik perlu menyiasati hadirnya motivasi-motivasi ekstrinsik. Motivasi ini umpamanya bisa dihadirkan melalui penciptaan suasana kompetitif di antara individu maupun kelompok peserta didik. Jadi, suasana ini akan mendorong peserta didik untuk berjuang atau berlomba-lomba melebihi yang lain. Namun demikian, pendidik harus memonitor suasana ini secara ketat agar tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, motivasi ekstrinsik bisa juga dihadirkan melalui siasat, yakni menghadirkan grafik prestasi individu peserta didik. Melalui grafik ini, setiap peserta didik dapat melihat kemajuannya sendiri dan sekaligus membandingkannya dengan kemajuan yang dicapai teman-temannya. Nah, dengan melihat grafik ini, peserta didik akan terdorong untuk meningkatkan prestasinya supaya tidak berada di bawah prestasi orang lain. Adapun jenis-jenis motivasi, yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, atau biasa disebut tujuan itu sendiri. Nah, motivasi yang didasarkan pada sebuah nilai dari kegiatan yang dilakukan tanpa melihat penghargaan dari luar. Misalnya, murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan. Ada dua jenis motivasi intrinsik. Nah, yang pertama, determinasi. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemajuan sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Di sini, motivasi internal dan minat intrinsik dalam tugas sekolah naik apabila murid punya pilihan dan peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas pelajaran mereka. Yang kedua, pilihan personal. Pengalaman optimal ini berupa perasaan senang dan bahagia yang besar. Pengalaman optimal ini kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu menguasai dan berkonsentrasi penuh saat melakukan sesuatu aktivitas. Jadi, pengalaman optimal ini terjadi ketika individu terlihat dalam
tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak terlalu mudah. Yang kedua, motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuannya. Motivasi intrinsik ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Imbalan eksternal dapat berguna untuk mengubah perilaku. Jadi, fungsi imbalan adalah sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, di mana tujuannya adalah untuk mengontrol perilaku murid. Contohnya, guru memberikan reward permen kalau murid bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Tetapi tentu kita juga menginginkan motivasi siswa adalah motivasi yang memang berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan hadiah yang mengandung informasi tentang kemampuan murid, sehingga motivasi intrinsik dapat meningkat. Kenapa? Karena dengan memberikan pujian dan juga meningkatkan perasaan bahwa diri mereka kompeten. Selanjutnya adalah persepsi. Nah, persepsi adalah sebuah proses saat ataupun kimiawi yang mengenal alat indera. Individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Bau dan perabaan. Alat pembau utama adalah rangsang berupa hawa atau udara atau bau udara. Juga reseptor yang ada di rongga hidung atau cangkuk halus. Prosesnya adalah bau diterima oleh rongga diteruskan oleh nervus olfatus superior atau pusat perabaan atau alat perabaan pertama adalah rangsang yang dapat berupa rongsangan mekanis, jenis, elektris, suara, cahaya. Perabaan adalah rangsang mekanis ringan pada bagian permukaan khususnya yang tidak berambut seperti telapak kaki, bibir, dan lain-lain. Reseptornya adalah corpuscula Meissner dan corpuscula Pacini. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth.
just a